Halo, jumpa lagi dalam channel saya ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar dari DSLR ya, atau digital SLR. Di depan ini sudah ada dua kamera ya, dari Nikon dan satu lagi dari Canon, sebagai gambaran umum gitu ya. Di sini saya memakai Nikon D90 ya sebagai penjelasan pada video ini. Lalu untuk yang Canon di sini serinya yaitu 1300D ya. Ya, ada perbedaan ya dari Nikon dengan Canon, juga ada persamaannya juga gitu. Untuk sebenarnya kelasnya ini berbeda dua ini ya. D90 ini udah semi profesional ya untuk pada zamannya. Ini udah cukup lama ya umurnya. Untuk Canon EOS 1300D ini untuk kelas entry level atau pemula ya. Ya, ini juga udah cukup berumur ya, sudah sekian tahun. Karena yang baru ini udah untuk tahun ini 1600 ya, 1600D kalau nggak salah. Itu. Oke, pertama ya ini dari fisik ya. Setelah keseluruhan sangat terlihat gitu ya perbedaannya dari dimensi ya. Ini jauh lebih sempit, ini jauh lebih lebar, ini jauh lebih berisi ya, sedangkan ini lebih ramping, lebih kecil dan lebih enteng sebenarnya ya. Ya, untuk ini body ya, jadi bagian body itu apa? Ini lensa bisa dibuka seperti ini ya. Ini bodinya, dan perlu diketahui ini aksesoris tambahan ya untuk baterai, vertical grip ya. Fungsinya untuk baterainya ada dua, bisa lebih lama pengoperasiannya. Nah, kalau aslinya kan cuma satu ya. Ya, kita coba buka. Nah, seperti ini ya. Ini aslinya cuma satu baterainya. Kalau pakai ini jadi dua baterai, jadi bisa lebih lama. Ya, selain itu juga pengoperasiannya biasanya kalau foto, kalau mau potret gitu ya, kan tombol shutternya di sini harus begini gitu kan ya. Kalau ini tombol shutternya di sini ya, jadi bisa begini ya. Ini pengaturan bisa di sini juga untuk ubah shutter ya, ini juga, dan diafragma. Ini untuk seri D90 termasuk APS-C ya, sensornya tidak terlalu besar, sensor standar ya, jadi bukan yang full frame. Yang Canon juga sama, APS-C. Oke, di sini ada titik putih, harus disamakan agar bisa dimasukkan dan dikunci ya. Oke, itu bagian body dengan bagian lensa ya. Selanjutnya ada viewfinder ya. Di sini yaitu jendela untuk membidik ya. Ini juga sama ya, untuk membidik ya. Jangan lupa kalau mau foto ini dibuka ya. Gitu ya. Kalau ditutup ya gelap hasilnya, hitam. Oke,
Oke, selanjutnya ada layar, ya. Ada layar sini. Ya sejarahnya kalau awalnya layar ini baru ada di digital SLR ya. Kalau SLR yang masih analog itu tidak ada. Nah, pada awal mulanya layarnya itu masih kecil, tidak sebesar saat ini. Karena dengan kebutuhan, kemajuan teknologi, maka ukuran layar pun membesar. Dan spesifikasinya pun semakin baik ya. Setiap merek, brand itu berbeda-beda spesifikasinya. Ya, setiap tipe juga. Semakin ke sini, semakin tajam, warnanya semakin baik. Gitu ya, apalagi kebutuhan sekarang ini untuk video gitu ya. Kan kadang repot memakai viewfinder, cukup kita lihat melalui pakai layar ini. Itu langsung live view istilahnya. Ya, ini juga layarnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya di bagian bodi yang lain ada port ya, colokan-colokannya kita bisa buka ya. Ada beberapa colokan ya. Di sini ada DC in ya, adaptor untuk listrik. Lalu ada USB, ada mini HDMI ya, ada port audio video out ya, AV out. Lalu ini GPS ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Di samping kanannya ini slot memory card, SD card ya. Untuk Canon tidak terlalu banyak ya. Nah, ini untuk remote, ini USB, ini media HDMI ya. Ya, untuk slot memory cardnya ada di bawah ya. Ada di bawah sekaligus dengan baterai. Ini untuk mounting ke tripod ya. Oke, setelah port-port ya, di bagian atas itu umumnya ada dial seperti ini ya. Hampir ya umumnya lah DSLR itu ada dial seperti ini. Ini juga ada ya. Ada yang posisinya di sebelah kiri maupun sebelah kanan dari body ya. Ini banyak pilihannya, ada manual ya, ada aperture, speed, ada program, ada auto ya, dan lain sebagainya. Umumnya sih setiap kamera itu ada auto, ada manual ya, aperture dan speed. Untuk yang lainnya ini belum tentu sama gitu ya. Oke, saya coba nyalakan. Tombol powernya ada di sini ya, ini sudah menyala. Nah, kalau ini karena semi profesional maka ada layar LCD-nya monokrom gitu ya. Sedangkan untuk entry level biasanya tidak ada. Seperti ini tidak ada layar tambahan ya. Bisa juga layar ini tampilkan di sini. Ini saya klik. Nah, muncul seperti ini. Gitu ya, tapi menguras baterai lebih banyak gitu ya. Ada speed, ada aperture, bukaan ya. Oke, saya jelaskan dulu auto ya. Untuk auto ya seperti kamera pocket maupun seperti smartphone gitu ya. Jadi tinggal foto saja, tidak perlu pusing pikirin settingan segala macam. Sebelumnya saya nyalakan dulu autofocus ya. Ya, hasilnya seperti ini ya. Iya, seperti ini. Ini otomatis dia terbuka flash ya, karena dianggap agak gelap gitu.
Saya hanya mencontohkan yang Nikon saja ya, karena memori card itu cuma satu, jadi yang Canon tidak saya uji coba. Oke, selanjutnya ke shutter speed ya. Aperture dulu ya, aperture A. Oke, saya nyalakan dulu. Nah, sini A ya. Nah, jadi settingannya di sini ya, bukaannya berapa. Angkanya semakin kecil maka bukaannya pun semakin besar gitu ya. Angkanya makin besar maka semakin bukaan diafragmanya makin kecil. Oke, saya coba di f3,8 ya. Otomatis cahayanya speednya pun di sekitar 60-80 ya. Kita coba ini sebagai objek. Iya, tidak mau ya. Coba dari jarak jauh. Iya, seperti ini hasilnya ya. Kalau saya ubah menjadi f10 ya, speednya pun menjadi lebih rendah ya. Kita coba ya, hasilnya seperti ini yang sebelumnya ya. Otomatis ya speed terendah kita jangan terlalu banyak goyang, shake. Nanti akan saya jelaskan ya, ya apa itu segitiga exposure. Oke, selanjutnya ke S ya. Ini berdasarkan shutter speed ya. Jadi settingannya di sini. Nah, di sini angkanya. Jadi apa itu shutter speed? Semakin jadi kecepatan di dalam sini ada lensa mirror ya. Dia kalau terbuka otomatis cahaya masuk, gambar masuk gitu ya. Nah, jadi kalau speednya itu semakin cepat, otomatis cahaya masuk sedikit gitu ya. Kalau speednya rendah atau lama, itu otomatis cahaya yang masuk makin banyak, gambar makin banyak yang masuk gitu ya. Oke, nah di sini ada exposure-nya, pastikan mendekati tengah ya. Ini ISO-nya 250 ya. Ya, maka otomatis bukannya akan menyesuaikan ya. Saya coba di speed 50 ya, hasilnya cukup terang ya. Tidak terlalu under, tidak terlalu over juga gitu ya. Lalu untuk P di sini program ya, settingan seperti ini, hampir seperti preset gitu ya. Mau di berapa nanti dia akan menyesuaikan juga diafragmanya. Tapi jarang sekali pakai P ini ya. Biasanya orang kalau nggak manual, settingan auto atau speed gitu ya. Kalau manual ya tinggal kita atur aja ya. Mau bukaan berapa, speed berapa ya. Tapi perhatikan ini ya, exposure-nya. Oke, selanjutnya ISO ya. Jadi apa itu ISO? Tingkat kepekaan ya dari sebuah kamera. ISO semakin tinggi
maka otomatis sensitivitas ya, dia cahaya masuk sedikit udah terang gitu kalau ISO-nya tinggi. Ya, ini ISO-nya. Tapi resikonya kalau semakin tinggi biasanya noise gitu. Tapi seiring kemajuan teknologi, ISO pun makin tinggi gitu, sampai ratusan ribu bahkan. Ini sekitar 3200 ya. Tapi jangan dibiasakan sampai tinggi ya. Biasanya 2-3 step itu udah maksimal amannya, kalau enggak nanti noise. Nah, ini ISO 2000, dia over ya. Dengan bukan f38 mungkin speednya bisa kita cepetin. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, over ya. Oke, sini 160. Ya, di sini over gitu ya. Ya, itu ISO. Jadi saya kembali jelaskan segitiga exposure ya. Ya harus berkaitan antara speed diafragma dengan ISO gitu ya. Yang jadi tolak ukur yaitu di sini ya. Kalau bukan ini misal kita mau masukkan foto deep field ya, atau bokeh atau DOV f3,8 dengan ISO 2000 ya, speednya mungkin fokusnya saya matikan ya. Ini coba saya setting dulu fokusnya. Ya, ini f3,8 bukan besar, otomatis bagian background akan blur ya. Di sini lebih fokus gitu. Ya. Kalau f-nya besar, saya coba f11, ISO 1000 mungkin ininya speednya kita turunkan, nah segini ya. Tapi hati-hati jangan sampai shake ya, kalau nggak ngeblur dia. Nah, ini hasilnya ya, lebih tajam. Coba saya foto ke sana. Ya, dapat gitu ya, nggak terlalu ngeblur. Coba saya setting lagi f3,5 3,8, speednya 125. Ya, seperti ini ya. Jadi ini fokus ya, bagian sini ngeblur. Ini settingannya f3,5 ya, tergantung lensanya juga.
lensanya kalau lensa fix atau yang bagus punya bisa bukanya lebih besar lagi ya, bisa f1,8, ada yang f di bawah 1 gitu ya, maka semakin ngeblur backgroundnya, semakin terisolasi ya, semakin hasilnya pun lebih pop up gitu ya. Ya, itu tadi penjelasan segitu exposure. Lalu fokus ya, ya ada autofocus, ada monofokus ya. Kalau autofocus otomatis dia mencari ya yang mana titik fokusnya gitu, bisa di setting ya, ini ya autofocus, mau area, mau single titik ya atau dynamic atau area ya, mau yang normal atau wide. Dan setiap kamera pun settingan autofocusnya biasa ada perbedaan ya. Ya kalau manual ya harus setting manual gitu ya, dicari, dibidik settingannya. Nah kalau seperti di kamera ini, smartphone ini autofocus ya, maka dia akan mencari fokusnya. Nah, kadang fokus ke sini atau fokus ke sini ya. Lalu cara bagaimana mengklik shutter ya. Nah harusnya kan kalau autofocus kita tahan dulu setengah gitu ya. Nah sampai bunyi klik, itu baru dia akan mengunci fokusnya, baru dipencet. Butuh waktu juga ya, belajar gitu ya, bagaimana ini pengoperasian, karena kalau nggak biasa kalau dipencet ikut turun bodinya, jangan, itu nanti fotonya akan ngeblur ya. Ada beberapa cara, bisa dipegang, ditopang seperti ini. Kalau tangan kita cukup panjang, jari kita ini bisa digeser-geser ya untuk zoomnya lensa ya. Ini kalau fokus ya, tahan seperti ini. Oke, nah seperti itu ya, tahan. Atau ada yang gayanya seperti ini juga ya, gitu ya, bisa juga ya. Kalau kameranya masih kecil enteng ya bisa topang begini ya, umumnya seperti ini. Ada yang begini tapi jarang, ini sudah tidak disarankan karena masih bisa turun gitu ya, baiknya tahan topang gitu ya, atau pakai tangan ditahan seperti ini gitu ya. Oke, itu aja penjelasan untuk kali ini. Untuk mungkin video selanjutnya akan jelaskan lebih detail lagi fungsi-fungsi lain ya. Itu basic-basic dasar-dasar dari DSLR ya. Boleh ditanya di kolom komentar juga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.